Indeks harga saham gabungan atau IHSG terkoreksi tajam 6,53% ke level 8.393 pada pembukaan perdagangan Rabu 28 Januari tahun 2026. Tekanan jual meluas sejak awal sesi, menyeret seluruh sektor ke zona merah. Sejumlah saham konglomerasi terpantau rami-rami, menyentuh auto reject bawah atau ARB, mencerminkan tingginya tekanan jual di pasar. Equity Analyst, PT Indo Premier Sekuritas, atau iPod David Kurniawan menjelaskan, pelemahan IHSG dipicu oleh keputusan MSCI yang membekukan sementara penilaian terhadap saham-saham Indonesia. Dia merekomendasikan saham PT Wismilak Inti Makmur Tbk atau WIM dengan strategi buy on breakout di level 1870, target harga 2100, serta stop loss di 1765, seiring tren pergerakan yang masih berada dalam fase uptrend. Selain itu, saham PT Era Jaya Swasembada Tbk atau ERA juga masuk dalam rekomendasi dengan entry di level 428, target harga 450, serta stop loss di ke-416. Saham ini dinilai menunjukkan sinyal bullish divergence yang mengindikasikan potensi pembalikan arah. Sementara itu, saham PT Boston Furniture Industries Tbk Sofa direkomendasikan buy di level 460 dengan target harga 540 dan stop loss di ke-428. Secara teknikal, pergerakan Sofa masih cenderung uptrend dengan peluang reversal, di mana harga tetap bertahan di atas indikator MA50. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai proyeksi perdagangan di pasar modal pada hari ini, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Chandra Pasaribu, Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Pak Chandra, apa kabar? Selamat pagi Mbak Rosalin, baik. Baik, terima kasih Pak Chandra untuk waktunya di Market Buzz. Pak Chandra, kalau kita lihat IHSG kemarin ya hanya naik tipis 0,05%, tapi kemudian kalau bicara mengenai jumlah saham lebih banyak yang turun daripada naik. Anda melihat sebagai sinyal apa sih ini Pak? Apakah kemudian terkait dengan geopolitik sudah tidak terlalu terdampak atau lebih banyak berfokus di saham-saham big caps atau seperti apa Pak? Kelihatan mungkin market fokus agak lebih ke domestik ya, terutama di rupiah exchange rate. Sejauh ini mungkin kemarin ada isu dengan penunjukan Pak Thomas sebagai Deputy Governor yang baru. Mungkin dari sisi asing agak melihat ada sedikit intervensi mungkin terhadap Bank Indonesia gitu ya. Jadi independensinya mungkin a bit questionable ya, mungkin di beberapa belakangan tahun ini relatif masih oke. Terus jadi mungkin seperti tukar guling ya, Pak Yuda Agung juga pindah ke Menkyu, ada kemungkinan, sehingga mungkin dari sisi asing agak merasa sedikit kurang nyaman ya, sehingga memang kita lihat ada dua indikator yang cenderung melemah, yaitu adalah nilai tukar rupiah sama bond yield yang 10 tahun ya. Bond yield itu sudah bergeser dari awal tahun mungkin di sekitar 6%, sekarang kemarin itu di sekitar 6,3, 6,4 ya. Jadi memang agak sedikit banyak memicu adanya aliran keluar daripada sisi asing, terutama di bonds. Baik. Terkait dengan sentimen bagaimana kemudian banyak investor terutama asing ini mempertanyakan terkait dengan independensi Deputi Gubernur Bank Indonesia yang baru. Anda melihat ini seberapa jauh akan mempengaruhi IHSG Pak? Apakah kemudian hanya di beberapa hari ini atau punya efek sampai dengan jangka menengah mungkin Pak Chandra? Ya, jadi ini seperti jadi titik baru ya. Jadi yang tadinya mungkin orang lebih nyaman dengan independensi, sekarang jadi kayak reset button. Orang lihat apakah memang independensi ini bisa dipertahankan apa enggak ya. Jadi harusnya sih mungkin short to medium term akan tetap terdampak, dan itu harusnya refleksinya ada di bond yield sama di exchange rate gitu ya. Jadi kalau memang exchange rate mungkin belakangan ini agak sedikit menguat, bisa disebabkan karena ada intervensi jangka pendek oleh Bank Indonesia maupun oleh government. Tapi kalau misalnya untuk impact medium termnya mungkin harus lihat di bond yield ya, apakah memang ada aliran asing masuk kembali, terutama ke obligasi pemerintah, sehingga itu bisa memberikan penguatan yang lebih struktural terhadap exchange rate. Baik. Pak Chandra, kalau misalnya bicara juga mengenai indeks LQ45,
ada sejumlah perubahan. Anda menyoroti ini seperti apa Pak Chandra? Jadi terutama yang saham-saham konglomerasi kemarin itu banyak didapatkan support atau mendapatkan support harga dari likuiditas ya, karena memang ada sedikit spekulasi bahwa saham-saham ini akan bisa masuk ke dalam indeks besar MSCI termasuk LQ. Nah, problemnya sekarang ini kelihatannya agak sedikit bergeser ya, karena dengan ada perubahan cara memandang daripada free float itu sendiri, kelihatannya harusnya syaratnya lebih ketat ya, sehingga mungkin saham-saham konglomerasi ini menjadi kandidat yang tidak terlalu utama gitu, karena mereka kan ada sedikit isu di sisi likuiditas. Nah, problemnya memang harusnya dengan likuiditas yang lebih tinggi, artinya kemungkinan untuk harga saham dimanipulasi menjadi lebih rendah sehingga harganya menjadi lebih efisien. Nah, sehingga mungkin akan sedikit ada pergeseran lebih balik kepada blue chips ya, daripada daripada konglomerasi. Baik, baik. Kalau bicara saham-saham blue chip sendiri mungkin ada perhatian juga dari investor Pak, saham-saham big caps di perbankan. Nah ini kalau untuk BBCA mungkin seperti apa Anda lihat ataukah kemudian secara sektoral perbankan memang belum menarik di posisi saat ini Pak? Kalau dilihat market secara umum mungkin sekarang perhatiannya memang sedikit bergeser kepada isu makro ya. Jadi sektoral mungkin plus minus akan sifatnya akan hampir sama lah across sektor, karena dari sisi makro terutama exchange rate ini yang agak sedikit yang menjadi kunci daripada performance ya, karena kalau misalnya memang exchange rate-nya agak cenderung melemah secara struktural, makanya itu akan menyebabkan adanya inflated cost ya. Nah, inflated cost terutama akan mengerem pertumbuhan sehingga akhirnya semua sektor terdampak relatif negatif. Baik. Dan kalau bicara mengenai sektor-sektor lainnya Pak, sektor komoditas misalnya terkait dengan minyak, kemudian juga emas, nikel, apakah kemudian ini memang masih menjadi momentum yang cukup menarik Pak untuk sektor komoditas? Kalau sektor komoditas mungkin menjadi kayak safe haven ya untuk dalam kondisi sekarang ini. Pertama dari sisi rupiah karena mereka relatif export base dan harga komoditi itu kan anchored ke US dollar, jadi mereka akan diuntungkan. Terutama makin diuntungkan, keuntungan menjadi double pada saat mereka melakukan ekspor seperti emas, nikel atau bahkan CPO. Jadi dan di global kita sendiri kita lihat permintaan terhadap komoditi masih cukup kuat ya. Jadi indeks-indeks luar negeri masih positif. Jadi kelihatannya memang ada paling tidak ada 3 support untuk sektor-sektor komoditi tersebut sih. Baik, baik. Terkait dengan rally, misalnya kita bahas terlebih dahulu Pak terkait dengan komoditas emas. Kalau kita lihat kemarin rally Antam sudah cukup tajam begitu ya, diiringi juga dengan harga komoditas emas yang melesat. Kalau bicara mengenai komoditas emasnya terlebih dahulu deh Pak, dari berhari-hari all time high ini, Anda melihat di tengah situasi geopolitik yang saat ini, proyeksinya apakah sangat kuat Pak untuk masih terus mengalami penguatan Pak? Kelihatannya emas dari tahun lalu ya kita cenderung memang agak positif ya, karena memang dengan pergeseran tatanan perdagangan global terutama ya, jadi ada kecenderungan untuk dedolarisasi dan alternatif pilihan pertama itu ada di komoditi emas masuk, sehingga memang pembelian emas yang cukup signifikan itu dilakukan oleh central bank gitu ya, jadi bukan retail gitu, sehingga itu memberikan landasan struktural yang sangat kuat terhadap harga emas. Dan kelihatannya kalau misalnya dedolarisasi ini masih berjalan dan kita tahu Trump masih doyan ya untuk ganggu-ganggu tatanan perdagangan internasional, sehingga akhirnya memang favoritism atau safe havennya ke emas masih akan cenderung berjalan terus ya. Baik, proyeksi yang cukup kuat begitu ya untuk emas masih melanjutkan penguatan. Tapi untuk saham-saham emas sendiri ada review tersendiri Pak Chandra? Mereka tentunya akan terdampak positif ya. Jadi begitu kita lihat harga emasnya all time high break terus, saham-saham harga emas akan dengan sendirinya akan refleksi hal-hal tersebut gitu. Jadi harusnya memang kalau kita masih positif terhadap harga emas bahwa cenderung masih akan cenderung menguat atau paling tidak stabil di level yang sekarang, itu akan dengan sendirinya akan memberikan sentimen positif terhadap saham-saham emas. Baik, kecuali mungkin untuk Antam Pak, di tengah penguatan yang sudah terjadi sangat tinggi, apakah ini kemudian untuk Antam sudah waspada profit taking atau seperti apa Pak?
Saya pikir ini agak mendahului sedikit ya. Jadi di salah satu rekomendasi kita ada Antam. Mungkin sentimen yang bisa mendukung Antam ini adalah isu yang tadi ya, waktu revoke daripada izin emas daripada Agincorp yang notabene merupakan subsidi daripada UNTR. Katanya mau diambil dari antara, ada kemungkinan juga isu penunjukan terhadap Antam untuk mengelola kawasan pertambangan tersebut, sehingga akhirnya memang mungkin Antam ini meskipun memang harga sahamnya telah naik, mungkin mendapatkan sentimen positif berikutnya dari spekulasi ini sih. Baik, masih ada berbagai katalis positif ataupun proyeksi positif untuk saham Antam, nanti mungkin akan dibahas lebih spesifik di saham-saham pilihan. Nah kalau bicara mengenai tadi ya Pak, terkait dengan MSCI, ini terkait dengan potensi dampak perubahan metodologi free float tadi, dengan kemudian wacana kenaikan ambang batasnya 20 sampai dengan 30%, sejauh apa ini mempengaruhi proyeksi untuk saham-saham terkait Pak? Jadi sebenarnya isu free float ini kan mendudukan kembali mekanisme pasar supaya harga saham itu terbentuk secara fair ya. Jadi contoh yang paling gampang adalah kalau misalnya kita lihat struktur pasar yang monopoli sama struktur pasar yang persaingan sempurna lah gitu ya. Jadi harga biasanya kalau di monopoli kan ada antitrust gitu, karena harganya bisa cenderung dimanipulasi, dinaikin, diturunin. Nah dengan free float ini juga kalau misalnya free floatnya terlalu kecil, dia akan cenderung menjadi lebih refleksi terhadap monopolistik atau mempunyai kekuatan monopolistik, sehingga harga sahamnya sendiri mungkin akan lebih ada kemungkinan bisa dimanipulasi. Nah dengan menaikkan free float ini akan mendekatkan market ke persaingan yang lebih sempurna, sehingga terbentuk harga yang lebih fair. Jadi artinya mungkin di dalam jangka pendek, karena tadinya spekulasi terhadap konglomerat stocks itu cukup tinggi bahwa mereka akan masuk indeks, tetapi ternyata terjadi perubahan pendekatan terhadap free float ini, secara jangka pendek mungkin akan terjadi koreksi, dan sudah terjadi koreksi sebenarnya di konglomerasi, dan sedikit mungkin akan berpindah kepada stok-stok yang punya likuiditas yang lebih tinggi. Baik, mungkin ada rekomendasi Pak terkait dengan tadi dikatakan saham-saham yang likuiditasnya lebih tinggi Pak, mungkin yang bisa menjadi watchlist? Tentunya yang LQ45 kali ya, karena kalau misalnya kita lihat dari tahun lalu itu performance year to date 2025, kalau misalnya IHSG yang broad base itu sempat naik sekitar 18% kalau nggak salah, LQ itu masih tertinggal di sekitar 2-3%. Ya, jadi memang ada gap valuasi, karena yang tadinya orang ada spekulasi bahwa yang konglomerat akan masuk ke indeks sehingga terjadi rebalancing, ini kelihatannya agak shifting balik kepada jadi rebalancingnya mungkin akan lebih kepada blue chip sih. Baik. Saham-saham blue chip, khususnya juga saham-saham LQ45 ini yang kemudian menjadi watchlist untuk para investor. Pak Chandra, kita masih akan bahas berbagai sentimen ataupun saham pilihan, tapi kita perlu jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass, dan sebelum kita lanjutkan dialog kita dengan Bapak Chandra, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana pembukaan IHSG di perdagangan pagi hari ini. Pemirsa, IHSG sejauh ini turun sangat dalam 6,48% ke 8.398, kemudian saham-saham yang menjadi top gainers ada emas, KAQI, kemudian Wapo, Star, Boga. Sementara itu saham-saham yang melemah tajam ini ada BBCA, BMRI, BBRI Bumi, BKSL, kemudian untuk secara sektoral non-cyclical memimpin pelemahan 1,73%, perbankan melemah 2,9%, dan kesehatan melemah 3,26%. Kita ke Bursa Asia pemirsa. Di sini untuk Bursa Asia, Nikkei terpantau melemah 0,4%, kemudian STI melemah 0,3%, Kospi menguat 1,5%, dan Hang Seng menguat 0,65%.